Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta kita juga bisa bersilaturahmi. Sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan perangkat derajat di hadapan Allah SWT. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, sampai kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di sini saya Hana Noviani Agustini dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5B ingin menjelaskan tentang hubungan interpersonal peserta didik. Ini, hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara pribadi sebagai makhluk sosial. Peserta didik senantiasa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial menjadi faktor utama dalam hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih saling mempengaruhi. Menurut KNAP tahun 1984, interaksi sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih dekat dan merasakan kebersamaannya. Namun sebaliknya dapat pula menyebabkan seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu hubungan interpersonal. Bagi peserta didik, interaksi sosial terjadi pertama kali di dalam keluarga. Hubungan interpersonal ini terbagi menjadi kepada 4 bagian. Yang pertama itu ada hubungan dengan keluarga, yang kedua ada hubungan dengan teman sebaya, yang ketiga ada hubungan dengan persahabatan, yang keempat dan yang terakhir ada hubungan dengan sekolah. Di sini saya menjelaskan tentang hubungan dengan keluarga. Hubungan anak usia sekolah dengan keluarga merupakan unit sosial yang terkecil yang memiliki peran penting dan menjadi dasar bagi perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial yang lebih luas. Masa psikososial anak dalam konteks sosial. Masa usia sekolah dipandang sebagai masa untuk pertama kalinya anak memulai kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya. Sesuai dengan perkembangan kognitifnya yang semakin matang, maka pada anak usia sekolah secara berangsur-angsur lebih banyak mempelajari sikap-sikap dan motivasi orang tuanya, serta memahami aturan-aturan keluarga. Meskipun terjadi pengurangan pengawasan dari orang tua terhadap anak selama usia sekolah dasar, bukan berarti orang tua sama sekali melepaskan mereka. Orang tua masih terus memonitor usaha-usaha yang dilakukan anak dalam memelihara diri mereka, sekalipun secara tidak berlangsung. Hubungan remaja dengan keluarga, perubahan-perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua kepada remaja. Salah satu cirinya yang paling menonjol adalah memperjuangkan untuk memperoleh otonomi baik secara fisik dan psikologis. Akibatnya, remaja mulai mempertanyakan dan menentang pandangan-pandangan orang tua serta mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Beberapa penelitian tentang perkembangan anak remaja mengatakan bahwa pencapaian otonomi psikologis merupakan salah satu tugas pengembangan yang penting dari masa remaja. Hubungan seperti itu mungkin
memungkinkan untuk mengungkapkan perasaan positif dan negatif yang membantu perkembangan kompetensi sosial dan otonomi yang bertanggung jawab. Keterkaitan dengan orang tua selama masa remaja dapat berfungsi adaptif yang menyediakan landasan kokoh di mana remaja dapat menjelajahi dan menguasai lingkungan-lingkungan baru dalam suatu dunia sosial yang luas dengan cara-cara sehat serta psikologis. Terus contohnya itu seperti orang tua yang menampingi anaknya ketika belajar di rumah. Terus yang kedua itu ada hubungan dengan teman sebaya. Menurut Hartub dan kawan-kawan tahun 1996 menuliskan The social relation of children and adolescents are centered on their parents as well as their families. Artinya, sebab bagaimanapun bagi usia sekolah, teman sebaya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan orang tua. Teman sebaya bisa memberikan keterangan ketika mengalami kekhawatiran. Karakteristik hubungan anak usia sekolah dengan teman sebaya, pembentukan kelompok prioritas, penerima sosial, dan penolakan. Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek perkembangan hubungan peserta didik dengan teman sebaya. Yang pertama itu karakteristik hubungan anak usia sekolah dengan teman sebaya. Yaitu merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu selama masa pertengahan dan akhir anak-anak. Dan yang kedua ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini sering disebut dengan usia kelompok. Dalam pembentukan sebuah kelompok teman, anak usia sekolah dasar ini lebih menekankan peran pentingnya aktivitas bersama-sama seperti berbicara, berjalan ke sekolah, berbicara melalui telepon, mendengarkan musik, dan bermain game sambil bercanda gurau. Terus yang ketiga ada popularitas penerimaan sosial dan penolakan. Dalam penelitian ini dilakukan oleh para ahli psikologis perkembangan menggunakan teknik yang disebut sosiometri dari Hallinan tahun 1981, yaitu suatu teknik pemilihan yang digunakan untuk menentukan strat dan penerimaan sosial anak di antara teman sebaya. Mereka yang cenderung bersifat mengganggu, egois, dan mempunyai sedikit sifat-sifat positif, anak-anak yang ditolak mungkin akan memperlihatkan perilaku agresif, hiperaktif, kurang perhatian, ketidakdewasaan, sehingga sering bermasalah dalam perilaku dan akademis sekolah. Terus ada menurut hubungan dengan persahabatan. Hubungan persahabatan ini merupakan karakteristik lain dari pola hidup hubungan anak usia sekolah dengan teman-teman sebayanya. Persahabatan merupakan salah satu fenomena interaksi sosial yang penting bagi anak usia sekolah. 3 tahap perkembangan kecerdasan anak tentang persahabatan menurut Hetherington dan Park tahun 1999, yaitu Reward-Kostek itu dari tahun 7 sampai 8. Pada tahap ini menyebutkan ciri-ciri sahabat sebagai teman yang menawarkan bantuan, melakukan kegiatan bersama-sama, dan bisa memberikan ide-ide atau bisa bergabung dalam permainan dekat secara fisik dan memiliki kesamaan demografisnya. Terus yang kedua ada normative stage dari tahun 10 sampai 11. Anak-anak mengharapkan sahabatnya bisa menerima dan mengagumi dirinya serta dan memberikan komitmen terhadap persahabatan.
mengekspresikan nilai dan sikap yang sama terhadap aturan-aturan dan sanksi. Terus yang ketiga ada empathic stage dari tahun 11 sampai 13 tahun. Anak mengharapkan kesungguhan dan potensi intimasi dari sahabat, mengharapkan sahabat untuk memahami dan terbuka terhadap dirinya, mau menerima pertolongannya, berbagai minat dan mempertahankan sikap dan nilai yang sama. Selanjutnya yang terakhir ada hubungan dengan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja dibentuk guna mendidik dan membina generasi muda ke arah tujuan tertentu, terutama untuk membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan hidup yang dibutuhkan kemudian hari. Terus juga sekolah memainkan peranan penting bagi perkembangan anak. Anak dihadapkan pada sejumlah tugas dan kehausan untuk mengikuti sejumlah aturan yang membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Interaksi dengan guru dan teman sebaya di sekolah memberikan suatu peluang besar bagi remaja untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan sosial. Menurut Lusek, tahun 1991 mencatat ada 2 fungsi utama sekolah bagi remaja, yaitu memberi kesempatan bagi remaja untuk tumbuh secara sosial dan emosional, dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keberhasilan atau kegagalan remaja banyak ditentukan oleh interaksi mereka dengan guru di sekolah. Selama masa remaja mendapatkan dukungan dan penguatan yang positif dari para guru, maka mereka akan berhasil dan senang berada di sekolah. Dijelaskan oleh Erik Erikson tahun 1963 dalam Seifert dan Hucknung tahun 1994 menyatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang dapat menciptakan sense of industry dan bukan inferiority bagi para siswanya. Mereka memahami bagaimana melakukan selingan antara belajar dan bermain, menghargai kemampuan-kemampuan khusus murid, mengetahui bagaimana menciptai suatu setting di mana anak-anak memandang diri mereka secara positif. Terus ada hubungan interpersonal peserta didik dengan PAI. Pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan mampu memberikan kesalehan pribadi atau individu dan kesalehan sosial, sehingga pendidikan agama diharapkan jangan sampai membutuhkan sikap fanatisme, menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memperlemah kerukunan hidup umat beragama, serta memperlemah persatuan dan kesatuan nasional. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam diharapkan mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhuwah fil al-ubudiyah, ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, dan ukhuwah fi din al-Islam. Bentuk ukhuwah saling menghormati, saling membantu, kerjasama, tegang rasa, solidaritas sosial, dan dengan menundukkan pada posisinya masing-masing sesuai dengan ciri khas bentuk ukhuwah yang dilakukan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus dijelaskan oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum su'udan wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti.
Kesimpulannya, hubungan orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila kedua belah pihak saling memupuk keterbukaan. Untuk mempertahankan keterkaitan atau kedekatan anak dan orang tua dengan remaja, orang tua harus membiarkan mereka bebas untuk berkembang. Orang tua menjadi sumber penting dalam mengarah dan menyetujui